Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan coba berbagi melanjutkan video sebelumnya yang terkait dengan DES, yaitu Daily Evaluation System, yaitu tentang SKP secara online yang nanti semua di seluruh Indonesia rencananya akan menggunakan semacam ini ya. Jadi untuk itu ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng. Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan atau mungkin hasil kemarin sosialisasi apa yang harus dilakukan ketika kita menyusun program target tahunan ya. Ini karena waktunya biar nggak terlalu panjang, kita akan mencoba belajar menyusun program target tahunan. Dan nanti untuk khususnya para pengawas di Kabupaten Pesawaran silahkan langsung mencoba, karena ini dalam tahun ini kita harapannya semuanya sudah bisa mengisi sebagai pembiasaan kita supaya pada tahun berikutnya sudah on, tidak ada yang gagal ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama Bapak Ibu nanti diisi di SKP di sini. Ini ada SKP, silahkan diklik di situ. Ini ada target realisasi tahunan, kemudian dan seterusnya. Tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Kita akan langsung saja target realisasi tahunan ya. Nih, yang pertama itu. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut. Kemudian kita akan isi di sini ya, Bapak Ibu di sini kita isi, yaitu ada tulisan tambah, diklik di situ. Nah begitu. Nah kemudian kita akan mengisi tanggal mulainya. Di situ kita mulai untuk tahun 2021 sesuai dengan edaran Menpan bahwa tahun 2021 SKP dibuat dua versi ya. Yang pertama adalah di Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Januari sampai Juni menggunakan peraturan yang lama, sedangkan Juli sampai Desember menggunakan aturan yang baru. Nah ini untuk yang aturan yang lama masih tetap kita siapkan di sini Bapak Ibu, kita ambil harinya adalah hari kerja, yaitu di hari pertama. Kemudian untuk sampainya di bulan Juninya kita ambil yang tanggal 30 bulan 6. Nah di sini Bapak Ibu ya. Kemudian simpan. Nah seperti ini, oke. Nah ini Bapak Ibu sudah ada. Saya hilangkan salah satu saja. Gini saya hilangkan. Oke ya, saya hilangkan salah satu Bapak Ibu. Setelah kita dapat ada periode tadi, selanjutnya Bapak Ibu tinggal klik di sini. Di sini ada target SKP, silahkan diklik di situ Bapak Ibu. Nah nanti target SKP-nya seperti ini. Ini kebetulan misalkan untuk ngisi Bapak Ibu ya. Ini saya kosongkan dulu saja. Nah kemarin kalau dari hasil kita sosialisasi Bapak Ibu, ada dua hal yang mungkin menjadi perlu diisi, yaitu ada tugas non SKP dan ada tugas SKP ya. Di sini kita misalkan menyusun rencana kerja pengawas ya, sesuai dengan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku. Kita isi Bapak Ibu, pertama di sini kita isi, caranya seperti itu. Nah kemudian di sini diisi yang belum cascading, karena ini tidak linear dengan atasan kita ya, karena kita bukan struktural, sehingga kita ngikutin yang ada di fungsional sesuai dengan Permenpan RB nomor 14 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Permenpan RB nomor 21 tahun 2020 ya, tahun 2010 ya, tahun 2010 maksud saya. Ini kita isi, misalkan satuannya adalah satu di sini kegiatannya. Nanti di sini kita buat misalkan dibuat ini apa ini, ada nggak HJKL ada nggak LLKL ya, laporan. Nah misalkan laporan mana ini, laporan gitu ya. Nah laporan ini isinya, wah laporan banyak ya, satu laporan. Ini tujuannya untuk bisa mengcover semua yang kegiatan yang dalam perencanaan nanti bisa dibuat dalam satu laporan. Kemudian target waktunya untuk menyusun rencana cukup 1 bulan saja. Di situ 1 itu maksudnya 1 bulan karena ini target tahunan. Jadi satuannya bulan. Kalau target bulanan ya satuannya adalah hari nanti ya.
gitu. Kemudian kita simpan Bapak Ibu. Ini hasil kemarin ya, hasil kerja kita yang kemarin. Kemudian udah masuk, kemudian tambah lagi Bapak Ibu, tambah lagi. Kita ambil yang sudah kita siapkan tadi, yaitu misalkan melaksanakan atau menghadiri rapat koordinasi teknis lainnya ya. Di sini kita isi karena kita tentunya akan mengikuti kegiatan dari Pak Kepala Dinas ya, tentunya di situ kita isi. Kemudian di sini juga sama, kita buat targetnya juga 1 laporan karena ini nanti dalam 1 tahun bisa berkali-kali. Ya toh, di sini KICKL. Nah, laporan ya. Laporan di sini targetnya adalah 6 bulan karena kita untuk tengah tahun sekarang ya, Bapak Ibu, untuk khusus tahun 2021 ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, selanjutnya kita tambah lagi, misalkan nanti ada juga yang menyusun laporan ke pengawasan. Di sini Bapak Ibu terpaksa kita akan menyusun karena di tengah tahun ini kita juga harus membuat laporan ya. Jadi di sini juga kita membuat, di sini menyusun laporan. Ini juga sama, ini targetnya adalah 1 laporan Bapak Ibu ya. Laporan G ya. Ini waktunya 6 bulan juga sama ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nanti kalaupun salah ini bisa diganti Bapak Ibu ya, ini untuk latihan saja Bapak Ibu untuk mencoba. Kemudian untuk tugas pengawasan. Nah, tugas pengawasan ini tugas pokok ya Bapak Ibu ya, yang sesuai dengan golongannya. Ini tentunya harus mengikuti sesuai dengan golongan ya. Kita lihat di sini. Kalau ini jelas belum cascading karena memang tidak linear dengan tugas dari atasan kita ya. Ini menyusun program itu 1 program namanya. Kalau ada nggak program ya? Program. Nah, 1 program namanya, program kerja. Oke. Nah, bisa saja seperti itu namanya. Nanti target waktunya ini 1 bulan untuk menyusun program pengawasan. Kemudian atau nanti program juga boleh ya, tidak harus program kerja. Nanti kita coba dikonfirmasi lagi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah. Ini juga kita isi wajib Bapak Ibu. Kita coba langsung di sini ya kan. Nah, ini adalah 1 laporan ya, di sini 1 laporan. Oke, 1 laporan. Ini udah waktunya sholat asar ya. 1 laporan untuk melaksanakan pembinaan guru. Ini kita 6 bulan tetap harus buat laporan tengah tahun nanti Bapak Ibu. Jadi siap-siap semuanya. Karena memang harus dibuat 2 nanti terus dibagi 2 ya. Kemudian Bapak Ibu memantau pelaksanaan standar. Ini juga sama. Ini juga harus terisi. Nah, kita isi Bapak Ibu di sini. Oke, ini sama juga. Ini 1 laporan ya. Laporan, kemudian targetnya juga 6 bulan ya pemantauan. Ini hanya 6 bulan karena memang hanya ada 6 bulan yang sementara ini ya. Kemudian dan seterusnya Bapak Ibu nanti tinggal ngisi dan seterusnya tinggal pilih sesuai dengan pekerjaan kita. Itu Bapak Ibu. Dan tentunya ini juga harus dipahami betul ya, tugas kita Bapak Ibu melaksanakan penilaian kerja guru dan kepala sekolah ini juga akan diminta karena kita tengah tahun yang seharusnya penilaian kinerja guru dan kepala sekolah nanti diminta di akhir tahun ya, kita bisa milah ini tidak kita ambil, evaluasi juga bisa nanti bisa melakukan evaluasi pelaksanaan program ini bisa sudah dilakukan. Kalau ini walaupun hanya 6 bulan Bapak Ibu, kalau kepala sekolah ini nggak bisa ya, karena memang tidak ada di penilaian di bulan itu. Kemudian kita lihat ini juga 1 laporan ya Bapak Ibu, 1 laporan ya gitu. Waktunya ini 1 bulan membuat evaluasi ya, 1 bulan. Oke. Kemudian berikutnya yaitu kita mengevaluasi polanya di tingkat kabupaten tidak, kalau yang utama harus ngisi. Kemudian menyusun program BIMLAT ya, untuk program BIMLAT harus diisi Bapak Ibu. Nanti di sini juga seperti itu. Ini juga sama, ini 1 program ya.
Nanti program kerja sebenarnya program namanya program ya, program program. Nah, program sajalah ya, nanti kalau sesuai dengan itu ya. Ini 1 bulan ya. 1 bulan waktunya. Oke. Kemudian berlanjutnya kita melaksanakan kegiatan BIMLAT guru ya, profesional guru. Nanti juga kita tambahkan di sini. Tambahkan di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ambil 1 juga laporan. Jadi di sini bentuknya adalah 1 laporan ya, seperti itu. Waktunya 6 bulan. Kemudian berikutnya yang harus dibuat lagi yaitu BIMLAT untuk kepala sekolah ya. BIMLAT kepala sekolah ini 5 kali dalam 1 tahun. Ini juga ditambahkan, dimasukkan di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini kita pilih ini 1 laporan juga, ya toh, gitu. Oke, ini waktunya juga 6 bulan. Oke, kemudian berikutnya setelah laporan, apalagi mengevaluasi pembimbingan dan pelatihan ini juga harus dilakukan, karena ini nanti waktu 6 bulan sudah laporan karena memang diputus dengan adanya yang baru. Tapi kalau nanti pada saatnya yang ini ya terakhir pada bulan Desember ya. Oke, kita ambil untuk mengevaluasi BIMLAT-nya ya. Di sini sama, ini juga 1 laporan juga ya. Oke, 1 laporan, waktunya 6 bulan. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita pilih lagi yaitu membimbing pengawas enggak. Nah ini yang utama, tinggal yang utama kita, kalau yang madya belum. Oke, kemudian untuk PIKI. Nah, PIKI silahkan Bapak Ibu usahakan 1 tahun minimal 1 atau 2. Dan nanti ke depan Bapak Ibu kita tidak bisa membuat publikasi ilmiah belakangan, itu nggak bisa. Jadi ini harus dibuat di sini Bapak Ibu ya. Saya mencoba untuk membuat karya sains teknologi ya. Sains teknologi kategori kompleks, nanti yang bisa digunakan di seluruh Indonesia. Untuk semester ini untuk 6 bulan ini saya akan mencoba membuat 2, dan ini sudah jadi pada prinsipnya, tinggal saya buat 2 ini 2 naskah atau 2 laporan juga. Ini harus ada laporannya sih maksudnya ya. Laporannya 2 laporan ya. 2 laporan nanti bisa kita tanyakan yang benar laporan atau apa ya. Kita lihat 2 laporan. Oke. Di sini waktunya 6 bulan, kita simpan Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya kemudian setelah PIKI itu mungkin nanti kalau membuat PTS ya, di sini bisa diambil sini Bapak Ibu ya. Kalau PTS silahkan. Saya mungkin ini dulu untuk bulan ini. Kemudian di PIKI sudah, kemudian di penunjang. Nah, penunjang misalkan kegiatan dalam pengurus organisasi. Nah, ini karena ini ada angka kreditnya, kalau tidak dimasukkan nanti nggak keluar angka kreditnya Bapak Ibu ya. Karena ini akan keluar di dalam SKP. Oke. Ini juga mungkin satu kegiatan ini berarti laporan juga ya. Kita buat 1 laporan aja karena kegiatannya nanti banyak sebagai pengurus. Gitu Bapak Ibu. Kemudian kalau target waktu ya, target waktunya ini juga 6 bulan harus dibuat laporannya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, untuk mungkin ada kegiatan yang lain, misalkan menjadi tim penilai angka kredit, kalau iya silahkan diambil. Misalkan inilah melaksanakan tugas koordinator pengawas sekolah misal ya, kita ambil, kemudian masukkan di sini. Oke Bapak Ibu. Kemudian di sini juga 1 laporan, karena nanti laporan dalam 1 tahun ini banyak sekali kegiatannya. Oke, di sini target waktunya 6 bulan juga, kita harus buat laporan. Oke Bapak Ibu. Nah, kita sekarang sudah ketemu nih, udah ada berapa? Ada banyak, ada 10 ya. Misalkan ini hanya misal saja Bapak Ibu ya. Kemudian kita bisa cetak Bapak Ibu. Cetak di sini, kita lihat di sini ada untuk cetak. Sebelah kanan atas ini ada cetak Bapak Ibu ya. Tinggal klik cetak. Nah, seperti ini. Kemudian tempat tanda tangannya pilih di sini misalkan pesawaran ya. Kemudian cetak, klik cetak. Ya, kita tunggu. Kemudian download Bapak Ibu ya, download, kita ambil.
Nah, ternyata sudah ada SKP tahun 4. Nah, ini ya, ada 14 ya. Ada 14 ternyata ya. Di sini Bapak Ibu, inilah yang nanti menjadi program tahunan kita. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu bagi teman-teman pengawas untuk mencoba sendiri dengan mengikuti video ini, mudah-mudahan memudahkan kita semua. Itu barangkali kepada kawan-kawan semua, karena ini nanti sepertinya akan diberlakukan untuk di semua ya, akan diberlakukan hal yang sama untuk membuat SKP-nya secara online. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng, serta share pada kawan-kawan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.